Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tentang morfologi. Jadi pengertian morfologi itu sendiri bisa kalian baca ya, ini dari beberapa ahli yang menyatakan bahwa morfologi adalah ilmu yang memberikan kata membicarakan kata dan proses pengubahannya. Berbagai pengertian morfologi tersebut menjadi acuan peneliti dalam mendefinisikan arti morfologi, yaitu sebagai bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata, meliputi pembentukan atau perubahannya yang mencakup kata dan bagian kata atau morfem. Jadi morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk kata. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, nah, dalam objek kajian morfologi sendiri itu ada 4. Yang pertama yaitu kata, yang kedua morfem, yang ketiga alomorf, dan yang terakhir adalah morf. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu-satu. Next. Jadi pengertian dari kata sendiri adalah satuan bebas terkecil atau dengan kata lain setiap satuan bebas berupa kata. Next. Nah, kalau morfem itu berasal dari bahasa Yunani dan ema yang artinya sebagai akhiran, yang berarti yang mengandung arti. Morfem jika dilihat dari arti katanya adalah satuan bahasa bentuk yang mempunyai arti. Satuan bentuk yang dimaksud dalam pengertian morfem ini ialah satuan yang tidak mempunyai satuan lain sebagai unsurnya, yaitu satuan atau bentuk yang jika dipotong lagi tidak mempunyai makna. Jadi morfem ini adalah satuan yang terkecil tetapi dia memiliki arti. Seperti itu. Morfem sendiri ada morfem bebas dan morfem terikat. Untuk penjelasan morfem lebih lanjut akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ocha, silakan. Ya, selamat siang semua anak-anak. Saya Ocha. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian alomorf. Alomorf sendiri adalah variasi bentuk morfem terikat yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang dimasukinya, atau bisa juga dikatakan sebagai nama untuk bentuk kalau sudah diketahui statusnya. Dengan kata lain, alomorf adalah perwujudan konkret atau di dalam penuturannya dari sebuah morfem. Jadi setiap morfem tentu mempunyai alomorf entah 1, 2, atau lebih. Selanjutnya, dalam merumuskan alomorf harus terlebih dahulu morfem terikat. Apa yang melekat pada kata dasarnya? Untuk merealisasikan masalah tersebut, maka harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Contohnya, dalam imbuhan ber, be, dan be. Berjalan, bekerja, belajar, berlari, lalu men, dan mem. Melacak, mendaki, membeli, memasak, dan pen, dan pem. Pelari, pendatang, pembeli, dan penjual. Selanjutnya, pengertian dari morf. Morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Misalnya, huruf I pada kata kenai adalah morf. Morf adalah wujud concord atau wujud fonemis dari morfem.
Misalnya men adalah wujud convert dari men yang bersifat abstrak menurut Krida Laksana 1993-141. Jadi sederhananya morph itu adalah nama untuk sebuah bentuk yang belum diketahui statusnya. Setelah ini, kalau misalnya ada yang belum mengerti dari pengertian morph dan allomorph, bisa nanti setelah pengajaran menuliskan pertanyaannya nanti lalu kirimkan ke saya ya. Terima kasih. Setelah ini akan dilanjutkan dengan rekan saya. Ya, selamat siang anak-anak. Saya akan melanjutkan dari materi yang lalu ya. Kan sudah dijelaskan tentang morfologi itu apa, morf itu apa, dan sekarang saya akan jelaskan proses morfologi itu sendiri. Jadi menurut Samsuri, mengatakan proses morfologi adalah cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan yang lain, atau dikatakan sebagai bentuk minimal yang bebas, dapat diucapkan tersendiri, bisa dikatakan dan bisa didahului dan diikuti oleh jeda yang potensial. Jadi artinya itu bentuk itu dapat diucapkan tersendiri, bisa dikatakan, bisa didahului. Dan proses morfologi itu sendiri dibagi ada menjadi dua ya, ada afiks dan reduplikasi. Akan saya jelaskan ya selanjutnya. Reduplikasi itu sendiri adalah proses pengulangan kata dasar baik keseluruhan ataupun sebagian. Jadi reduplikasi ini sebuah pengulangan kata, contohnya kupu-kupu, jalan-jalan, itu sebagai contoh dari reduplikasi itu sendiri. Kalau afiksasi itu sendiri, itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada prefiks, yaitu awalan, jadi imbuhan awalan. Contohnya, ber plus renang, jadi berenang. Kalau infiks itu sisipan, jadi yang di bagian tengah, kayak di gemetaran, nah itu kan disisipi Kalau sufiks itu akhiran. Jadi sebagai contohnya sufiks itu ada makanan, jadi makan plus an. Kalau konfiks itu sendiri adalah gabungan afiks yang berupa prefiks awalan dan akhiran. Contohnya adalah per dan an ditambah tani, jadi pertanian. Ya, saya akan berikan tugas, yaitu buatlah masing-masing 5 kalimat dari proses morfologi afiksasi, prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan proses morfologi dan reduplikasi. Contohnya yang dari sufiks an ya, kata ayun plus an, yaitu ayunan. Adikku bermain ayunan di taman. Nah, tugas ini diunggah melalui aula paling lambat hari Minggu besok ya, tanggal 30. Ini salah pengetikan saja. Ya, mungkin kalau ada yang bertanya, nanti bisa ditanyakan melalui temannya, nanti saya bisa tanyakan menjawabnya lewat WhatsApp ya. Terima kasih.